Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini kita akan bahas satu topik dengan judul Saatnya beli saham Unilever, bedah laporan keuangan triwulan 2 2021. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Harga saham perusahaan ini turun terus dalam beberapa tahun. Dulunya sering dikatakan sebagai perusahaan anti krisis, tapi sekarang harga sahamnya turun meski tidak krisis. Nah, bagaimana dengan kinerja keuangan terbarunya? Apakah ada hal baik yang bisa kita lihat dari laporan keuangan perusahaan? Saat ini, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham Unilever. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan beri kesimpulan dari laporan keuangan terupdate Unilever. Untuk itu, nonton video ini sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum beli saham. Disclaimer on ya. PT Unilever Indonesia berdiri tahun 1933. Artinya, saat video ini dibuat di tahun 2021, Unilever sudah berusia sekitar 88 tahun. Perusahaan dengan umur 88 tahun tentu sudah merasakan asam manis, pahit asin dunia bisnis. Tapi pada intinya Unilever bisa melewati semua itu dan masih bisa bertahan bahkan bertumbuh. Sekarang mari kita masuk ke laporan keuangan terbarunya. Pertama, aset. Unilever punya aset 20,27 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 20,53 triliun. Artinya aset perusahaan berkurang 0,26 triliun atau 1,27% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 20,27 triliun, perusahaan punya aset tetap 10,18 triliun. Artinya 50,22% total aset Unilever berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,23 triliun atau 2,21%. Selain aset tetap, ada juga piutang usaha pihak ketiga. Dari total aset 20,27 triliun tadi, perusahaan punya piutang usaha pihak ketiga sebanyak 5,03 triliun. Artinya 24,81% total aset Unilever berada dalam bentuk piutang usaha pihak ketiga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,06 triliun atau 1,21%. Kedua, liabilitas. Unilever punya liabilitas 16,26 triliun sampai semester 1 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 15,59 triliun. Artinya hutang perusahaan bertambah di angka 0,67 triliun atau 4,30% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 16,26 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 4,16 triliun. Artinya 25,58% total liabilitas Unilever berada dalam bentuk utang usaha pihak ketiga. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,04 triliun atau 0,97%. Selain utang usaha, ada juga utang pinjaman bank. Dari total liabilitas 16,26 triliun, perusahaan punya pinjaman bank sebanyak 3,85 triliun. Artinya 23,68% total hutang Unilever berada dalam bentuk pinjaman bank. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,84 triliun atau 27,91%. Ketiga, ekuitas. Unilever punya total ekuitas 4,01 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 4,93 triliun, berarti ekuitas perusahaan turun 0,92 triliun atau 18,66%. Dari total ekuitas 4,01 triliun tadi, perusahaan punya saldo laba yang belum dicadangkan sebanyak 3,82 triliun. Artinya 95,26% total ekuitas Unilever berada dalam bentuk saldo laba yang belum dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 0,92 triliun atau 19,41%. Keempat, pendapatan. Unilever punya pendapatan 20,17 triliun di semester 1 2021, sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 21,77 triliun. Berarti pendapatan perusahaan turun 1,60 triliun atau 7,35%. Kelima, biaya pokok penjualan. Unilever punya biaya pokok penjualan sebanyak 9,92 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 10,58 triliun. Berarti biaya pokok penjualan perusahaan ini turun 0,66 triliun atau 6,24%.
Keenam, laba. Laba Unilever sampai semester 1 2021 adalah 3,04 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 3,61 triliun, berarti laba Unilever turun 0,57 triliun atau 15,79%. Ketujuh, rasio keuangan. Unilever punya ROE 151% dengan NPM 15,10%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 405%. Rasio profitabilitas Unilever sebenarnya sangat menarik. Bahkan Unilever menjadi saham dengan ROE terbesar di Indonesia. Namun dari sisi DER atau Debt to Equity Ratio, terlihat sudah sangat besar. Kamu tentu harus berhati-hati dengan perusahaan yang punya komposisi hutang sebesar ini. 8. Valuasi. Saham ini punya PER 25,43 kali dan PBV 38,59 kali. Angka ini terlihat sangat mahal, khususnya dari segi PBV. Dengan kinerja seperti ini, berarti harga saham Unilever dijual 38 kali lebih mahal dari ekuitasnya. Padahal harga saham perusahaan sudah turun cukup signifikan, tapi tetap saja valuasinya masih mahal. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut kesimpulan dari video ini. Pertama, aset Unilever berkurang karena aset tetap dan piutang pihak ketiganya mengalami penurunan. Kedua, liabilitas meningkat karena terjadi kenaikan utang usaha pihak ketiga dan pinjaman bank. Ketiga, ekuitasnya turun karena saldo laba yang belum dicadangkan mengalami penurunan. Keempat, laba Unilever berkurang karena pendapatan yang diterima turun lebih besar dari biaya pokok penjualannya. Kelima, rasio keuangan perusahaan bisa dikatakan sangat baik, khususnya untuk return on equity atau ROE. Keenam, valuasi PBV masih sangat mahal dengan angka 38,59 kali, sedangkan dari sisi PER sebenarnya sudah mulai terjangkau. Demikian analisa singkat saham Unilever berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi ya. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat bijak. Thank you.